Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya, perkenalkan aku Sylvia, mahasiswa Sistem Informasi. Oke, jadi kali ini aku bakalan membahas tentang crowdfunding. Buat teman-teman yang baru nonton video aku yang ini, jangan lupa buat nonton video aku sebelumnya. Aku di sana banyak mereview banyak aplikasi teman-teman dan berbagai pembahasan tentang keuangan. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan kali ini yaitu crowdfunding. Jadi ini adalah salah satu metode penggalangan dana yang sekarang makin populer di seluruh dunia, teman-teman. Termasuk negara kita, Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar istilah ini, tapi belum tentu tahu apa sebenarnya crowdfunding itu, ya kan? Nah, bagaimana cara kerjanya dan kenapa banyak orang atau perusahaan memilih metode ini daripada cara tradisional seperti pinjaman bank atau investor pribadi? Nah, jadi secara sederhana, crowdfunding adalah proses mengumpulkan dana untuk suatu proyek, usaha, atau kegiatan melalui banyak orang, biasanya lewat aplikasi online. Jadi, daripada mencari satu investor besar, kalian bisa mengajak banyak orang yang percaya dengan ide atau proyek kita untuk ikut mendukung. Meskipun dengan jumlah kontribusi yang relatif kecil. Nah, lalu kenapa sih ini menarik? Pertama, crowdfunding membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari sebuah proyek, baik itu startup, film, produk kreatif, amal, atau kegiatan sosial. Kedua, metode ini nggak cuma soal uang, teman-teman, tapi juga bisa jadi alat promosi dan menguji pasar. Kalau banyak orang mau mendukung, itu artinya ide atau produk kalian punya potensi sukses. Nah, jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan apa sih itu crowdfunding, beserta bagaimana cara kerjanya, dan contoh nyata crowdfunding yang berhasil. Di sini juga aku bakal mereview sebuah aplikasinya ya teman-teman. Jadi tujuannya supaya kalian nggak cuma ngerti konsepnya, tapi juga bisa mempertimbangkan crowdfunding sebagai pilihan jika suatu hari ingin menggalang dana untuk proyek atau usaha teman-teman sendiri. Jadi mari kita mulai dan selami dunia crowdfunding yang seru dan penuh peluang ini. Oke, jadi sini aku bakal menampilkan sebuah PowerPoint yang bisa teman-teman lihat. Oke, di sini sudah terlihat crowdfunding, model pendanaan kolektif berbasis digital. Nah, jadi apa sih itu crowdfunding? Tadi teman-teman, crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online untuk mendukung proyek, ide bisnis, atau kegiatan sosial. Tujuannya sendiri yaitu mengumpulkan dana untuk suatu proyek atau kebutuhan, mempermudah kreator atau UMKM mendapatkan modal, dan menghubungkan penggalangan dana tanpa dengan publik tanpa perantara bank.
Lalu, hmm, ada beberapa jenis dari crowdfunding ini, teman-teman. Yang pertama yaitu donasi tanpa imbalan, kedua pendukung mendapat hadiah, ketiga pendukung mendapat saham, dan yang terakhir pendukung memberikan pinjaman. Ini adalah jenis-jenis jadi dari crowdfunding. Dan di sini ada cara kerja crowdfunding. Jadi cara kerjanya sendiri yaitu dimulai dari seseorang atau sebuah organisasi yang membuat kampanye dan menjelaskan tujuan penggalangan dana. Kampanye tersebut dipromosikan secara online sehingga dapat menjangkau publik. Masyarakat kemudian menyumbangkan dana sesuai kemampuan mereka. Jika target dana tercapai, maka dana disalurkan kepada pemilik kampanye untuk melaksanakan proyek yang direncanakannya. Nah, di sini ada kelebihan dari crowdfunding. Yang pertama itu mengumpulkan dana tanpa modal yang besar. Kedua, menjangkau banyak orang dengan cepat. Dan yang ketiga itu menjadi sarana untuk menguji minat pasar terhadap suatu ide. Lalu tadi kan ada kelebihannya, di sini juga ada kekurangannya, teman-teman. Yang pertama itu sangat bergantung pada promosi, kedua target dana tidak selalu tercapai, dan yang terakhir pencairan dana terkadang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya, mengapa crowdfunding ini penting? Jadi, crowdfunding penting karena membantu individu, komunitas, dan UMKM mendapatkan dukungan finansial tanpa harus mengandalkan pinjaman tradisional. Selain itu, crowdfunding mendorong semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam mendukung ide-ide positif. Ini juga menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital modern. Nah, di sini contoh aplikasi crowdfunding yaitu di Indonesia kita bisa menjadi platform terbesar untuk donasi sosial. Gandeng Tangan menyediakan pendanaan bagi UMKM. Oke, jadi aplikasi-aplikasinya itu kayak ada Kita Bisa, Gandeng Tangan, Alkafram, Social Buzz, dan lainnya. Untuk kita bisa sendiri yaitu yang saat ini banyak sekali pengguna Indonesia yang menggunakan aplikasi Kita Bisa ini. Lalu yang kedua yaitu gandeng tangan yang menyediakan pendanaan bagi UMKM. Lalu yang ketiga ada Arkafarm berfokus pada pendanaan sektor pertanian. Dan yang keempat ada Sosiabus membantu kreator digital untuk mendapatkan dukungan finansial dari penggemarnya. Dari keempat aplikasi crowdfunding ini mendukung berbagai kebutuhan masyarakat ya teman-teman. Oke, di sini ada aplikasi Kita Bisa. Kita Bisa adalah aplikasi crowdfunding yang mempermudah masyarakat menggalang dana untuk kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam membuat kampanye, transparansi, serta pembaruan rutin mengenai penggunaan dana sehingga donatur merasa aman dan percaya. Nah, kelebihannya sendiri yaitu proses verifikasi aman, mudah dipromosikan, dan banyak kategori penggalangan dana ya. Yang tadi kita sudah sebutkan, kategorinya ada kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Nah, kekurangannya sendiri untuk aplikasi Kita Bisa itu yaitu ada biaya administrasinya, kedua persaingan kampanyenya tinggi, dan yang ketiga itu tidak cocok untuk proyek komersial. Jadi, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa crowdfunding merupakan solusi efektif untuk pendanaan modern. Dengan memanfaatkan teknologi, individu maupun organisasi dapat mengumpulkan dana dari publik. Kesuksesan kampanye bergantung pada pemilihan platform,
strategi promosi, serta kejelasan tujuan yang disampaikan. Baik, setelah kita membahas apa itu crowdfunding, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenisnya, dan contoh nyatanya, sekarang saatnya kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama, crowdfunding bukan cuma soal uang, teman-teman. Ini tentang membangun kepercayaan, mengajak orang lain percaya pada ide kita, dan menguji potensi pasar sebelum benar-benar meluncurkan produk atau proyek. Jadi, semakin jelas visi dan rencana kita, semakin besar juga peluang untuk suksesnya. Lalu yang kedua, crowdfunding hadir dalam berbagai bentuk, reward based, actuality based, donation based, dan debit based. Setiap jenis punya kelebihan dan risikonya masing-masing, dan penting banget buat menyesuaikan jenis crowdfunding dengan tujuan dan proyek kita. Ketiga, yaitu kunci sukses crowdfunding adalah persiapan dan komunikasi. Kalian harus bisa menjelaskan ide dengan jelas, menarik, dan meyakinkan baik melalui narasi, visual, maupun strategi promosi di media sosial atau komunitas. Jangan lupa untuk terus update para pendukung dan membangun hubungan jangka panjang, karena mereka bukan cuma penyumbang dana, tapi juga bagian dari perjalanan proyek kalian. Jadi, kalau kalian mempunyai ide kreatif atau proyek yang ingin direalisasikan, crowdfunding bisa jadi jalan yang efektif, inovatif, dan juga menyenangkan. Ingat, keberhasilan crowdfunding seringkali datang dari kombinasi antara ide yang menarik, komunikasi yang baik, dan komunitas yang mendukung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sekarang lebih memahami tentang dunia crowdfunding dan merasa terinspirasi untuk mencoba baik sebagai penggalang dana maupun sebagai pendukung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.